Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiza, saya dari program studi pendidikan matematika kelas D 2017. Dan untuk kelas magang ini saya berada di kelas B bersama dua orang teman saya dengan dosen pembimbing Pak Denny Haris, SSI MPD. Dan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari magang 3 saya. Kemudian sebelum itu kita akan membahas kenapa harus diadakannya magang di FMIPA, khususnya di pendidikan matematika sendiri. Kemudian penetapan pencapaian pembelajaran harus mengacu pada market signal dan standar kompetensi. Nah, standar kompetensi bagi lulusan harus sesuai dengan peraturan Presiden RI nomor 08 tahun 2012 tentang kerangka kualifikasi nasional Indonesia dan atau KKNI-nya disebut. Dan berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian pembelajaran lulusan FMIPA akan menjadi dasar pengembangan keahlian profesi. Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 mengamanatkan bahwa guru harus memiliki kompetensi profesional, kepribadian, dan sosial sesuai dengan bidang studi dan keilmuan yang terkait. Seperti misalnya matematika, ya dalam prodi saya, dan dalam rangka menyiapkan calon guru memiliki kompetensi tersebut perlu dilakukan upaya peningkatan. Dan kemudian program magang merupakan kegiatan akademik tentunya yang tercantum dalam kurikulum semua program studi yang ada di lingkungan FMIPA Universitas Negeri Medan ataupun Universitas Negeri Medan sendiri untuk kependidikannya. Dan sesuai visinya, menjadi universitas yang unggul di bidang kependidikan, rekayasa, industri, dan budaya. Nah, program magang terdapat 3 tahap, yaitu yang pertama melaksanakan magang itu secara bertahap. Yang pertama itu magang 1 dilakukan di semester 2 dan magang 2 dilakukan di semester 4 dan magang 3 ini dilakukan semester 6. Dan salah satu prinsip pembelajaran dalam rangka pembentukan keterampilan, pengembangan pengetahuan, dan peneguhan sikap dalam pendidikan akademik LPTK adalah belajar dengan berbuat. Nah, magang ini adalah salah satu pembelajaran dengan berbuat yang sangat tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, dengan terselenggaranya kegiatan ini diharapkan mahasiswa peserta magang tersebut memiliki sikap pemahaman, penghayatan, motivasi, keterampilan sebagai calon pendidik yang pada saatnya memiliki kompetensi guru yang berkualifikasi profesional, cerdas, unggul, dan berwibawa. Nah, tujuan magang tersendiri secara umum yaitu program magang bertujuan untuk membentuk pengetahuan, keterampilan, sikap profesional mahasiswa sebagai calon pendidik. Namun secara khusus program magang ini bertujuan sebagai yang pertama menelaah kurikulum dan menyusun RPP MAPEL yang relevan di bawah bimbingan guru pamong, ya guru di sekolah. Kemudian menyusun perangkat pembelajaran MAPEL yang relevan di bawah bimbingan guru pamong juga. Nah, kemudian mengamati proses pembelajaran di kelas yang dilaksanakan guru. Kemudian melaksanakan pembelajaran di bawah bimbingan guru pamong. Kemudian melakukan remedial atau evaluasi di bawah bimbingan guru. Kemudian melaksanakan kegiatan non-belajar di berbagai unit yang ada di sekolah atau misalnya seperti ekstrakurikuler. Nah, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler di bawah bimbingan guru pamong juga. Kemudian menyusun laporan magang 3 ini. Dan manfaat program magang 3 ini bagi mahasiswa yang pertama itu mendapat pemahaman, penghayatan, pengalaman di bidang manajemen dan kultur sekolah ya. Kemudian mendapatkan pengalaman, penghayatan melalui pengamatan terhadap proses belajar di kelas tentunya. Kemudian proses pengalaman tentang cara berpikir sehingga dapat memahami adanya keterkaitan antara ilmu dalam mengatasi permasalahan di sekolah. Kemudian memperoleh daya penalaran dan melakukan penelaahan, perumusan, pemecahan masalah pendidikan yang ada di sekolah. Nah, memperoleh pengalaman, keterampilan untuk melaksanakan pembelajaran dan kegiatan manajemen di sekolah. Kemudian bagi sekolah itu menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan antara sekolah dengan Universitas Negeri Medan sendiri. Kemudian memperoleh kesempatan untuk ikut menyiapkan calon guru yang berdedikasi dan profesional tentunya.
Kemudian bagi UNIMED sendiri membangun sinergi antara sekolah dengan FMIPA, UNIMED dan mempersiapkan lulusan yang bermutu. Kemudian memperoleh umpan balik dari pelaksanaan program magang di sekolah guna mengembangkan kurikulum perguruan tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian memperoleh berbagai sumber belajar, menemukan berbagai permasalahan untuk mengembangkan penelitian, dan itu sangat bermanfaat sekali. Nah, kita mengenali Madrasah Aliyah Negeri 3 Medan yang lokasinya itu berada di Jalan Pertahanan nomor 99, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, dengan kode pos 20361, Provinsi Sumatera Utara. Dan moto dari MAN 3 ini adalah gali potensi, kembangkan kreasi, raih prestasi, MAN 3 bisa, bijaksana, intelektual, santun, dan amanah. Kemudian kita masuk ke visi dan misi dari MAN 3. Nah, visi dari MAN 3 sendiri itu membentuk insan yang beriman, berakhlakul karimah, berilmu kreatif, serta peduli lingkungan hidup dan masyarakat. Nah, kita masuk ke misinya. Yang pertama, menumbuhkan penghayatan dan pengalaman agama, menumbuhkan sikap sopan, berbudi luhur, melaksanakan budaya rapi, disiplin, serta kebersamaan dan musyawarah. Kemudian melaksanakan program pembelajaran secara intensif dan memotivasi belajar di kalangan siswa. Kemudian mencintai lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Dan menerapkan manajemen partisipasi warga sekolah dan masyarakat menuju lingkungan madrasah yang asri. Kemudian itu memanfaatkan sampah daur ulang untuk menjadi produk baru. Kemudian kita masuk ke organisasi apa aja sih yang ada di sekolah MAN 3 atau ekskul ekstrakurikuler. Nah, di sini ada OSIS, ada Pramuka, ada Komja atau komunitas hijau, kemudian ada Paskibra. Dan selanjutnya ada Palang Merah Remaja atau PMR, Musim Band, Nasyid, KKD atau kursus kajian dakwah, dan masih banyak lagi ekstrakurikuler yang ada di MAN 3 Medan. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu telaah kurikulum dan penyusunan rencana proses pembelajaran mata pelajaran yang relevan di bawah bimbingan guru pamong. Nah, kurikulum yang digunakan MAN 3 Medan adalah kurikulum 2013. Komponen kurikulum 2013 antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tujuannya yaitu meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat, mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitarnya. Dan hal ini sesuai dengan MAN 3 Medan. Nah, selanjutnya ada struktur, yaitu struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik. Dan pada kurikulum 2013 MAN 3 Medan, struktur kurikulum berisi sejumlah mata pelajaran yang harus disampaikan kepada siswa dalam kegiatan pembelajarannya. Yang ketiga ada strategi. Perkembangan kurikulum di Indonesia memang mengalami beberapa fase untuk menyesuaikan peningkatan tujuan pendidikan. Karena itulah metode dan strategi mengajar harus mampu menunjang kegiatan siswa agar bisa memenuhi standar yang dipatok. Kemudian strategi pembelajaran pada kurikulum 2013 ini mengarah kepada keaktifan kompetensi dasar yang dimiliki oleh siswa. Dan diantaranya strategi tersebut adalah project based learning, pembelajaran tematik terpadu saintifik, pembelajaran penemuan, kemudian pembelajaran berbasis masalah. Nah, yang kemudian ada evaluasi. Nah, evaluasi pada KTSP bersifat kuantitatif, sedangkan pada kurikulum 2013 evaluasi bersifat kuantitatif dan kualitatif. Nah, tujuan evaluasi pada kurikulum 2013 ini yang pertama itu menilai capaian tujuan.
mengukur macam-macam aspek belajar yang bervariasi, kemudian sebagai sarana untuk mengetahui apa yang diketahui siswa. Kemudian menjadi motivasi belajar siswa, menyediakan informasi untuk tujuan bimbingan dan konseling, kemudian menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perubahan kurikulum. Nah, pada MAN 3 ini sudah mengikuti perkembangan kurikulum, yaitu dengan kurikulum terbaru yaitu 1 lembar. Dan di situ kita sudah belajar untuk menyusun RPP yang 1 lembar itu. Dan yang kedua, itu ada menyusun perangkat pembelajaran MAPEL yang relevan di bawah bimbingan guru pamong. Itu tadi kita menggunakan RPP 1 lembar. Nah, dalam merancang suatu pembelajaran, para guru sebagai pendidik harus memahami karakter peserta didik. Maka guru harus mendapat merancang pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan karakter peserta didik masing-masing. Dan macam-macam perangkat pembelajaran yang dapat digunakan para pendidik itu menjadi pegangan untuk mengajar di kelas. Dan menyusun perangkat pembelajaran yang relevan di bawah bimbingan guru pamong, dan guru pamong ini menjelaskan bagaimana penyusunan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013 atau kurikulum yang baru, yaitu 1 lembar itu. Dan ada pun perangkat pembelajaran yang pernah dibuat di bawah bimbingan guru pamong adalah RPP dan lembar aktivitas siswa atau kegiatan siswa atau KPD ya. Yang ketiga, itu ada mengamati proses pembelajaran di kelas yang dilaksanakan oleh guru MAPEL. Selama kegiatan magang 3 berlangsung, mahasiswa mengamati proses pembelajaran di kelas selama 1 hari, yaitu tepat pada tanggal 27 Februari. Yang di kelas diamati itu ada 11-nya 2 dan 11-nya 5. Dan dalam ini mahasiswa melihat bagaimana sulitnya menjadi seorang pendidik yang mampu menguasai materi serta mampu mengkondisikan kelas, mampu mencairkan suasana tegang, kemudian mampu membuat pendekatan khusus kepada siswa, dan mampu pula bersikap adil untuk menyatukan berbagai perbedaan. Dan dalam mengajar, guru belum menggunakan bantuan alat peraga. Dan untuk memulai pembelajaran, pertama kali guru memberi salam, menanyakan kabar juga, absen, kemudian beberapa siswa terlihat sangat antusias saat pembelajaran berlangsung. Namun tidak sedikit pula yang tidak memperhatikan guru. Walaupun begitu, guru tetap sabar dan menghadapi siswa-siswa tersebut. Nah, kemudian melaksanakan pembelajaran di bawah bimbingan guru MAPEL. Nah, selama kegiatan magang ini, mahasiswa melaksanakan pembelajaran di berbagai kelas selama 10 hari itu. Kemudian kelas yang kita masuki itu ada 11-2 dan 11-5. Di sini mahasiswa merasakan bagaimana menjadi seorang pendidik dan harus menguasai materi, menyiapkan media yang akan digunakan untuk pemahaman siswa tentang apa yang kita ajarkan kepada mereka. Kemudian karakter mereka yang sangat berbeda-beda tentunya, dan agak sulit untuk menguasai proses pembelajaran yang ada. Dan untuk melakukan itu semua tidaklah mudah. Namun hal itu menambah pengalaman mahasiswa untuk menjadi bekal kelak saat menjadi seorang pendidik tentunya. Dan dalam hal ini mahasiswa masih merasakan kekurangan yang pelajaran, juga waktu yang diberikan dalam pelaksanaan magang 3 ini juga sangat cepat banget, dan sehingga mahasiswa masih belum merasakan dengan benar-benarnya menjadi seorang calon pendidik yang profesional tentunya. Dan di sini kita sangat banyak sekali mengambil pembelajaran bahwasannya tidak semudah itu untuk mengajarkan siswa-siswa tersebut untuk memahami apa yang materi yang kita berikan kepada mereka. Apalagi khususnya kita harus menggunakan media atau alat yang mampu membantu mereka menguasai materi. Kemudian masing-masing mahasiswa juga melaksanakan pembelajaran secara bergantian, dan kemarin itu di kelas 11-nya 5 antusias sangat terlihat, namun saat belajar di kelas 11-nya 2 sudah sangatlah kurang. Setelah mahasiswa bertanya, mereka mengaku kurang menyukai pelajaran matematika, dan ini salah satu menjadi
kesulitan bagi siswa karena tidak menyukai matematika. Dan setelah beberapa kali masuk ke kelas mereka, mahasiswa mencoba membuat trik-trik baru ataupun membuat mereka lebih antusias, lebih nyaman dengan pembelajaran matematika ini. Kemudian mahasiswa membuat beberapa soal yang kemudian jawabannya mahasiswa membuat dalam beberapa kertas ya, kemudian dikumpul dan diperiksa. Kemudian sistem permainan atau kelompok-kelompok yang kita buat itu membuat mereka sangat antusias untuk belajar. Dan kita harus juga untuk memotivasi mereka dan juga terus memberikan sarana informasi materi yang kita berikan untuk menjadikan mereka pemahaman yang komplit. Kemudian membimbing satu siswa pada kegiatan ekstrakurikuler yang dibimbing oleh guru pamong juga. Pada dasarnya, ekstrakurikuler dibentuk untuk melatih mengembangkan minat dan bakat dari siswa yang dibantu oleh guru pembimbingnya maupun pelatihnya ya. Dalam hal ini, mahasiswa memberikan semangat dan motivasi juga bagi mereka yang mengikuti ekstrakurikuler. Selain itu, mahasiswa ikut serta di dalamnya. Dan contohnya saja dalam pembacaan ayat suci Al-Quran, sebisa mungkin mahasiswa membimbing mereka dengan memperhatikan bacaannya mereka. Kemudian mahasiswa juga terlibat dalam ekstrakurikuler marching band, lebih tepatnya di bagian color guard untuk bendera, dan mengajak mereka untuk fokus latihan, karena kan tidak sedikit dari mereka yang malah memilih untuk bermain-main di kantin ataupun kemana gitu untuk menghalangi atau tidak melaksanakan ekstrakurikuler. Nah, kemudian melaksanakan kegiatan mengajar di unit sekolah. Nah, kegiatan non mengajar dilakukan oleh mahasiswa di unit sekolah, yaitu mengikuti kegiatan pertemuan awal dari pihak MAN 3 pada hari Sabtu ya, yang pertama kali berjumpa dengan didampingi oleh Bapak Usul Amri PhD dengan sebagai dosen pengantar ke sekolah magang, lalu melakukan kegiatan administrasi sekolah seperti merapikan buku perpustakaan dan lain-lain. Tak hanya itu, pembagian guru pamong di hari ketiga saat berada di sekolah juga dilakukan oleh mahasiswa. Kemudian mengikuti khataman Al-Quran untuk yang kelas 12 di MAN 3 Medan. Kemudian dalam proses baris berbaris setiap apel pagi setiap harinya, kemudian menolong siswa ketika ada kesusahan di lapangan, juga mengikuti olahraga pada senam sehat pada hari itu. Nah, kemudian menyusun laporan magang 3. Dalam penyusunan laporan magang 3 ini terdapat berbagai kendala, hambatan muncul karena situasi lingkungan yang tidak selalu sama dengan yang kita harapkan atau kita inginkan. Dan salah satunya itu waktu yang sangat singkat diberikan kepada mahasiswa untuk melakukan mengajar terbimbing, sehingga membuat mahasiswa terlalu fokus untuk menyampaikan materi yang harus dicapai sesuai dengan arahan guru pamong. Kemudian sehingga belum terlalu dekat dengan siswa-siswanya, serta tidak dekat dengan staf, guru, dan pegawai di MAN 3. Karena waktunya singkat banget dan kita hanya fokus untuk mengajar di kelas, dan itu banyak banget kita masuk ke kelas. Hampir setiap harinya ada, dan sampai jam 3, jam 4 paling lama. Mahasiswa juga sedikit terlambat dalam mengurusi administrasi yang dibutuhkan akibat jadwal yang terlalu padat dan mengajar di kelas. Karena setelah magang 3 langsung ada perkuliahan, dan di situ yang kita mundur-mandir balik lagi ke MAN 3 untuk mengurus administrasi sekolah. Kemudian laporan disusun ini berdasarkan format yang sudah ditentukan dari panduan magang dari revisi 2018. Kemudian laporan magang 3 ini terdiri dari 4 bab. Yang pertama, bab pembahasan latar belakang tujuan diadakan kegiatan magang. Kemudian bab kedua membahas tentang informasi umum sekolah, tempat magang. Bab ketiga membahas tentang kegiatan hasil dari magang 3 ini. Dan bab keempat membahas tentang kesimpulan dan saran setelah melakukan kegiatan magang. Dan refleksi. Refleksi adalah sebuah tindakan sebagai bentuk penyelesaian dari masalah yang terjadi. Dalam hal ini terdapat masalah, solusi, serta tindakan yang dilakukan mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan, kemudian tindak lanjut atau evaluasi yang
mana hal ini adalah sebagai keterangan apakah alternatif penyelesaian masalah yang dilakukan mahasiswa sudah sesuai ataukah perlu pengembangan lagi. Nah, di sini ada permasalahan yang dihadapi, seperti contohnya di hari pertama mahasiswa tiba di sekolah namun kepala sekolahnya sedang tidak berada di sekolah. Dan itu sangat sulit sekali untuk meminta izin, dan sehingga dosen yang mengantarkan kami menyerahkan kami ke perwakilan sekolah, yaitu kepada tata usaha. Dan tindak lanjutnya itu harusnya walaupun sudah dilaksanakan ke wakil kepala sekolah, namun adanya baiknya tetap bertemu dengan kepala sekolah di hari lain. Kemudian itu sangat sulit sekali untuk berjumpa dengan kepala sekolah. Nah, yang kedua, saat mengajar mahasiswa memperhatikan ada siswa yang tidak serius dalam melakukan pembelajaran. Mahasiswa selalu memotivasi siswa untuk terus belajar dan supaya tidak malas untuk belajar. Kemudian mengingatkan akan kerja keras orang tua yang sudah bekerja keras untuk membiayai pembelajaran kita di sekolah. Dan yang ketiga, ada beberapa kelas yang tidak menyukai matematika. Mahasiswa mencoba untuk membuat trik baru ataupun pembelajaran baru yang mungkin bisa untuk meningkatkan kemampuan belajarnya, ataupun setidaknya bisa membuat ruangan kondusif untuk belajar, dan peraturan yang harus diperketat saat proses pembelajaran berlangsung agar kondusif. Dan yang di hari terakhir magang yang harus menyelesaikan masalah administrasi, namun sekolah mengadakan acara sehingga mahasiswa tidak dapat menyelesaikan kegiatan administrasi di hari itu juga. Nah, mahasiswa berdiskusi dengan pihak sekolah agar melakukan kegiatan administrasi di hari lain. Kemudian kegiatan administrasi kembali terkendala dikarenakan adanya ujian kelas 12 yang harus diganti dengan hari yang lain. Nah, sekian persentase yang saya sampaikan pada kali ini, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya untuk terus mengasah diri dalam pengalaman untuk menjadi seorang pendidik tentunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.